Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan hari ini tanggal 17 September kembali bersama dengan saya, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur Bapa untuk sepanjang malam Kau memberkati waktu istirahat kami. Saat ini sebelum kami memulai semua aktivitas kami mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami, Roh Kudus tolong berikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-17. Bapak Ibu bisa baca secara full dalam pembacaan Alkitab masing-masing, dan izinkan saya hanya membacakan ayat yang pertama saja. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan cerita sedikit ya. Suatu hari ketika selesai kebaktian remaja hari Minggu, ada anak remaja yang awalnya dia datangin saya pagi-pagi. Dia bilang dia minta nomor cewek yang tadi pagi jadi singer. Tapi karena saya sibuk, akhirnya saya bilang, oke lah, nanti malam lah kamu bisa chat aku, kamu mau ngomong apa. Malamnya dia beneran chat, dia tanya, contoh boleh nggak aku minta nomor teman kita tadi yang cewek yang jadi singer di kebaktian remaja. Memang di pagi harinya itu ada cewek yang jadi singer dan cukup cantik mungkin bagi dia. Dan saya tahu ketika saya baca chatnya, arah-arahnya ini dia mau kenalan sepertinya. Akhirnya saya timbang-timbang dan saya bilang gak boleh. Saya nggak kasih nomornya ujung-ujungnya. Saya pikir kalau memang dia mau kenalan, saya suruh dia kenalan langsung. Selesai kebaktian remaja atau sebelum, kamu bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Aku bilang orangnya juga supel kok. Tapi akhirnya sepertinya dia kurang berani atau gimana, sampai hari ini juga belum sapa-sapaan kelihatannya. Nah, dalam cerita singkat ini, saya mau tunjukkan dalam permohonan anak ini kepada saya sebagai pembina atau kepada orang yang dia minta tolong. Saya itu punya hak kan untuk jawab iya, mau kasih nomor cewek itu, atau saya jawab enggak, atau saya bilang tunggu dulu, saya tanya dulu sama cewek itu, dia bersedia enggak nomornya dikasih ke kamu. Ya kan, kalau saya bilang iya, saya kasih nomornya, ya puji Tuhan dia bisa kenalan melalui chat. Tapi kalau saya jawab tidak sesuai dengan keinginannya juga, yaitu bukan berarti saya tidak mendengarkan permohonan dia dong. Tapi kalau hanya karena oleh pertimbangan saya sendiri, maka saya jawab tidak. Nah, kalau kita mau lihat hal ini dari sudut pandang Tuhan, Tuhan itu juga seperti itu Bapak Ibu. Tuhan itu kan pribadi yang hidup, sama seperti kita. Punya pertimbangannya sendiri, punya pemikiran sendiri di dalam kepalanya Tuhan. Dan Tuhan juga adalah orang, bukan pribadi yang penuh kedaulatan dan hikmat. Oleh karena itu ketika dia memutuskan sesuatu dari doa yang kita minta, dia akan memutuskan menurut kehendak, kedaulatan dan hikmatnya sendiri, tidak bergantung kepada kita sedikit pun. Maka jika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, sebenarnya bukan berarti Tuhan itu tidak dengar doa kita ataupun tidak menjawab sama sekali doa kita. Terus seolah-olah Tuhan itu cuekin doa kita. Enggak. Sepengenalan kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan sampai hari ini dan juga apa yang Alkitab katakan, Tuhan itu pasti dengar doa kita. Tuhan juga pasti menjawab doa kita. Tetapi jawaban doa dari Tuhan itu memang tidak selalu iya, tidak selalu Tuhan kabulkan. Tapi terkadang jawaban Tuhan itu adalah tidak, dan di saat itulah terkadang kita itu seolah-olah berpikir Tuhan kok nggak dengar doaku, Tuhan kok nggak jawab doaku. Padahal Tuhan jawab, walaupun jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti Mazmur yang kita baca tadi, ini adalah Mazmur Daud yang tulis Mazmur ini. Sebenarnya Daud ini dalam Mazmur 17 ini sedang berdoa, tapi doanya disampaikan dalam bentuk lagu rohani yang dia karang Bapak Ibu. Nah, perkataan Daud tentang Tuhan, dengarkanlah doaku, dengarkanlah aku ya Tuhan. Itu bukan berarti menggambarkan Tuhan itu awalnya tidak mendengarkan Daud, lalu Daud selalu berkata, Tuhan dengarkanlah aku, Tuhan dengarkanlah doaku, lalu Tuhan baru dengar. Bukan seperti itu. Tapi kata-kata ini adalah ekspresi seruan hati
ketika Daud itu minta tolong. Jadi kata Tuhan dengarkanlah doaku itu tuh seperti Tuhan tolonglah aku. Bukan berarti Tuhan itu pekak ya atau tuli gitu, susah dengar, maka Daud harus selalu berseru kepada Tuhan atau keras hati Tuhan itu seolah. Jadi ketika Daud berkata dengarkanlah aku, lalu hati Tuhan melembut. Tidak, bukan seperti itu. Ayat 6 juga seringkali disalah mengerti. Ketika Daud berkata bahwa dia selalu berseru kepada Tuhan, itu bukan berarti juga karena telinga Tuhan itu susah untuk mendengar, maka Daud perlu untuk selalu berbicara, mengingatkan Tuhan lagi dan lagi tentang permohonannya. Bukan, tapi justru Daud selalu datang kepada Tuhan, karena Daud sudah terlebih dahulu merasakan, Daud pernah ditolong sama Tuhan. Dulu aku pernah doa sama Tuhan, aku ditolong sama Tuhan. Oleh karena itu Daud datang terus ke Tuhan. Sudah teruji gitu loh. Nah, tetapi ini juga bukan berarti doa Daud itu selalu dijawab iya. Oh, ini kan yang doa Raja Daud. Raja Daud minta apa ya pasti diminta sama Tuhan. Enggak juga seperti itu. Daud itu pernah beberapa kali di dalam hidupnya doanya itu ditolak sama Tuhan. Dia satu kali anaknya dengan Batsheba itu mau dihukum mati oleh Tuhan, dikutuki itu. Oleh karena anak itu dari hasil perzinahan antara Daud dan Batsheba. Daud minta sama Tuhan supaya anak ini sembuh dan tetap hidup. Daud doa 3 hari, 3 malam, bahkan doa puasa Bapak Ibu. Akhirnya tetap apa? Tetap anak itu mati. Tapi apakah Daud berpikir bahwa Tuhan itu nggak dengerin doa dia 3 hari 3 malam itu? Enggak. Daud tetap percaya Tuhan dengar doanya. Tapi memang Daud mengerti kehendak Tuhan itu berbeda dari apa yang jadi kehendaknya sendiri. Nah Bapak Ibu, dalam renungan singkat kita hari ini, ketahuilah bahwa jika Allah berkata tidak kepada permohonan kita, jangan tuduh-tuduh Allah itu tuli atau Allah itu cuekin doa kita. Enggak. Tapi ketika Allah berkata tidak kepada permohonan kita, sebenarnya Allah itu sedang memberikan keputusannya secara pribadi. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, udah. Percayakan saja hasilnya kepada Allah, sebab keputusan Allah lah itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang secara singkat hari ini kami dengarkan. Biarlah renungan ini dan firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi bekal hidup kami sepanjang hari ini. Minimal juga untuk sepanjang kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami ketika kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kami punya hati yang lebih berserah kepada Tuhan, bukan memaksakan kehendak kami yang jadi, tetapi kami lebih merelakan kehendak Tuhan lah yang terjadi dalam hidup kami. Thank you Tuhan, buat kami mengerti, buat kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.